Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang potensial tangga. Jadi kita masih dalam bab persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan Schrödinger dengan berbagai macam potensialnya. Salah satunya adalah potensial tangga. Kita tinjau, ini satu dimensi ya. Kita tinjau suatu partikel kuantum yang bergerak dalam suatu daerah yang mempunyai potensial berbeda atau biasanya disebut sebagai potensial tangga. Apa yang terjadi pada partikel kuantum tersebut? Ini nanti akan ada dua kasus yang akan kita tinjau ya. Jadi seperti apa bentuk dari potensial tangga? Misalnya seperti ini. Ini kan bentuknya seperti tangga ya. Jadi ini kalau semisal kita bagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang pertama itu potensialnya 0 ya. Kemudian bagian yang kedua itu potensialnya V0. Ini daerah 1 dan daerah 2. Nah, ini batasnya di X sama dengan 0. Bagaimana partikel kuantum yang berada di dalam potensial tangga seperti ini? Ini akan ada dua kasus yang akan kita tinjau. Kasus yang pertama, di mana energi partikel kuantum itu lebih besar daripada potensialnya. Jadi, misalkan di sini kan ada dua nilai V ya. V yang pertama itu 0 untuk kasus X yang kurang dari 0. Dan V sama dengan V0 untuk kasus yang X sama dengan lebih besar dari 0. Jadi ini ya, kalau digambarkan kan seperti ini. Ini V-nya 0, di sini V0. Daerah 1 V-nya 0, daerah 2 V-nya V0. Kasus yang pertama, energi partikel kuantum itu lebih besar daripada potensialnya. Ya, energinya di atas potensialnya. Kasus yang kedua, itu partikel kuantum energinya lebih kecil dibandingkan dengan potensialnya. Jadi di sini V0 ya, untuk X kurang dari 0 itu V-nya sama dengan 0. Untuk X yang lebih besar daripada sama dengan 0 itu V0. Kemudian energi partikelnya itu kurang dari V0. Jadi ada dua kasus. Kita mulai untuk kasus yang pertama. Jadi kasus yang pertama di mana energi partikel kuantum itu lebih besar daripada potensialnya. Ya. Jadi di sini E-nya lebih besar daripada potensialnya. Analoginya itu seperti ini. Jadi kan kalau kemarin kita sudah membahas tentang potensial tak hingga ya. Jadi partikel kuantum yang terperangkap di dalam suatu potensial yang tingginya tak hingga. Bagaimana perilaku partikel tersebut? Kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita bahas partikel yang berada di suatu potensial tangga, di mana potensialnya itu berbeda-beda gitu. Jadi misalkan begini, imajinasinya begini. Partikel itu adalah Anda. Kemudian potensial tangga itu ya tangga biasa itu ya. Kemudian V0 ini menunjukkan seberapa tinggi tangga tersebut. Dan E itu adalah energi kita atau kemampuan kita untuk menaiki atau memanjat tangga tersebut. Kalau semisal tinggi badan kita misalnya 160 ya, kemudian di depan kita itu ada tangga yang tingginya itu 100 cm. Kira-kira kita bisa melewati tangga tersebut enggak? Bisa ya, meskipun harus sambil loncat-loncat kan, tapi tetap saja kita bisa ya. Jadi kalau semisal tinggi badan kita itu 160, kemudian tangga yang di depan kita itu tingginya 100, kita masih bisa melewatinya. Jadi kita bisa melewati tangga tersebut dan pindah ke daerah 2. Nah, ini perilaku kita ya. Nah, kalau semisal kasus yang kedua, di mana energi partikel itu lebih rendah dibandingkan potensialnya. Jadi ibaratnya kalau semisal tinggi badan kita itu 160, tapi tangga yang ada di depan kita itu tingginya misalnya 300 cm ya, atau 3 meter. Kira-kira Anda bisa menaikinya enggak? Enggak bisa kan? Ya.
Jadi Anda tidak bisa pindah ke daerah kedua. Itu untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang pertama, jadi kalau semisal kita berada di daerah 1, kita bisa pindah ke daerah 2. Jadi kita analisa ya. Yang pertama, triknya kita sudah gambarkan potensialnya dan kita sudah tahu potensial di X kurang dari 0 itu 0 dan X sama dengan lebih besar dari 0 itu V0. Kemudian kita bagi menjadi dua daerah. Daerah yang pertama V1-nya 0, kemudian di sini ada fungsi gelombang C1. Daerah yang kedua V2-nya sama dengan 0 dan kita punya C2. Nah, daerah yang satu potensialnya V1-nya sama dengan 0, energinya lebih besar daripada V, fungsi gelombangnya C1. Batas antara daerah 1 dan daerah 2 itu X sama dengan 0. Batasnya cuma 1 ya. Kemudian daerah 2 potensialnya adalah V0, energinya kurang dari V, fungsi gelombangnya adalah C2. Kita tinjau daerah 1 terlebih dahulu, di mana V-nya sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan persamaan Schrödinger. Setelah kita tuliskan persamaan Schrödinger, kita substitusikan nilai V-nya ya, sehingga persamaannya menjadi ini ya, karena V-nya sama dengan 0. Setelah kita substitusikan nilai V-nya, kemudian persamaan D2 ini semuanya kita bagi dengan H bar kuadrat minus H bar kuadrat per 2M. Jadi semuanya kita bagi dengan minus H bar kuadrat per 2M, sehingga kita punya persamaan D kuadrat C1 per DX kuadrat sama dengan minus 2M per H bar kuadrat E C1. Dengan K1 kuadrat itu sama dengan 2ME ini ya. Jadi kita definisikan K1 kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Maka kita punya persamaannya berubah menjadi D kuadrat C1 per DX kuadrat plus K1 kuadrat D K1 kuadrat C1. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2 yang solusinya berupa fungsi gelombang sinus kosinus. Jadi solusinya adalah C1 sama dengan A sin K1X plus B cos 1 cos K1X. Atau bisa juga fungsi sinus kosinus bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponensial. Ini cara penulisan ini kita sudah dapat di matfis semua ya. Kita sudah dapat di matfis 1. Jadi kita tinggal pakai. Kita nggak perlu review lagi. Kalau kita review lagi nanti lama ya. Jadi fungsi sinus kosinus bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponensial. Solusinya bisa dalam bentuk C1 sama dengan aksen eksponensial I K1X plus B aksen eksponensial minus I K1X. Jadi gini, kalau semisal solusinya berupa sinus kosinus, jadi kalau persamaan seperti ini itu solusinya dia sinus kosinus, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk eksponensial, tetapi di sini itu ada I-nya. Ya. Ini menunjukkan bahwa fungsi sinus kosinus. Tapi kalau semisal nggak ada I-nya, eksponensial nggak ada I-nya, ya berarti itu benar-benar fungsi eksponensial. Nah, solusi persamaan ini belum lengkap karena kita harus mencari A, B harus mencari konstanta A, B, K1, A aksen, B aksen ya. Jadi kalau semisal kita pakai solusi yang ini berarti kita harus mencari A-nya berapa, K1-nya berapa, B-nya berapa, K1-nya berapa. Kalau kita pakai solusi yang ini, yang kedua ini ya, berarti kita harus mencari A aksen, B aksen, sama K1-nya dengan menerapkan syarat batas dan normalisasi. Nah, caranya sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang kita tinjau daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu V sama dengan V0, di mana C-nya ya, jadi kita dapat C2 ya, kita tulis C2. Nah, kita tuliskan persamaan Schrödinger-nya terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan nilai V-nya. Setelah kita substitusikan nilai V-nya, kemudian semua persamaan ini ya, kedua ruas kita bagi dengan minus H bar kuadrat per 2M, sehingga kita dapatkan persamaan D kuadrat C2 per DX kuadrat minus 2MV0 C1 per H bar kuadrat sama dengan minus 2M per H bar kuadrat E C2. Nah, kita dapatkan persamaan D9. Selanjutnya, setelah kita bagi kedua ruas, jadi ini triknya itu berlaku terus menerus. Triknya seperti ini ya. Jadi kalau semisal Anda ingin menggambarkan dinamika partikel menggunakan persamaan Schrödinger, caranya
ya. Kalau semisal dia berupa potensial tangga atau potensial halang atau apapun ya potensialnya, daerahnya kita bagi menjadi beberapa daerah, kemudian setiap daerah kita tuliskan persamaan Schrödingernya, kemudian kita cari solusinya ya. Tuliskan persamaan Schrödingernya, masukkan potensialnya, kemudian kedua ruas kita bagi dengan minus h bar kuadrat per 2m, sehingga kita dapatkan bentuknya untuk daerah yang kedua itu d kuadrat c 2 per dx kuadrat minus 2m v0 per h bar kuadrat plus ini pindah ruas ke sini ya, 2m h bar kuadrat e c kuadrat. Kemudian ini dijadikan menjadi satu, jadi di sini d kuadrat c 2 per dx kuadrat plus 2m e minus v0 per h bar kuadrat c 2 ya. Kenapa e min v0? Karena kan di sini kan e-nya lebih besar daripada v0 ya. Jadi solusi dari persamaan ini dengan k ya, lagi-lagi dengan k2 kuadrat itu sama dengan 2m e minus v0 per h bar kuadrat, maka persamaannya berubah menjadi d kuadrat c2 per dx kuadrat plus k2 kuadrat c2 sama dengan 0. Solusi dari persamaan ini adalah fungsi sinus kosinus ya. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk eksponensial. Jadi fungsi sinus kosinus bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponensial dengan c aksen eksponensial i, ada i-nya ya, ditambah dengan d aksen eksponensial minus i ya. Nah ini solusinya belum lengkap. Kalau misalnya untuk melengkapinya berarti kita harus mencari konstanta d, c, d, k2 ya, dengan cara normalisasi dan menerapkan syarat batas ya, menerapkan kontinuitas di syarat batas. Jadi kesimpulannya untuk daerah 1 fungsi gelombangnya berupa fungsi sinus kosinus akan lebih mudah kalau untuk potensial tangga kita menuliskan fungsi sinus kosinus dalam bentuk eksponensial, karena ini lebih mudah untuk kita memahaminya ya. Jadi a aksen eksponensial i k1x plus b aksen eksponensial minus k1x, dengan k1 nya itu 2m k1 kuadrat sama dengan 2me per h bar kuadrat. Nah di sini suku pertama a aksen eksponensial i k1x itu menunjukkan gelombang yang diteruskan, kemudian b aksen eksponensial minus i k1x itu menunjukkan gelombang yang dipantulkan. Jadi ini gelombang yang berintensitas A1 aksen kuadrat bergerak ke arah positif ya, dari minus tak hingga menuju 0, bersuperposisi dengan gelombang berintensitas B aksen kuadrat yang bergerak ke arah X negatif menuju minus tak hingga. Kemudian di daerah yang kedua itu solusinya sama ya, C aksen eksponensial i k1x ini menunjukkan gelombang yang diteruskan, kemudian D aksen eksponensial minus I. Jadi ini kalau semisal I itu menunjukkan gelombang yang diteruskan, kalau minus I itu gelombang yang dipantulkan. Nah, padahal di depan K2 kan tidak ada tangga lagi ya, jadi tidak ada gelombang yang dipantulkan, sehingga D aksennya itu sama dengan 0. Jadi solusi untuk yang daerah kedua itu hanya C2 C aksen eksponensial I K2x. Jadi hanya ada gelombang yang berintensitas C aksen kuadrat yang bergerak ke arah X positif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi A aksen eksponensial I K1X ini menunjukkan gelombang yang diteruskan. Ya, ini kan ada gelombang datang ya. Kemudian gelombangnya dipantulkan. Ini menunjukkan B1 eksponensial minus ini gambarnya harusnya nggak di sini ya. Jadi gambarnya harusnya nggak di sini. Jadi ini kalau semisal saya hapus terlebih dahulu, ya saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita tuliskan kita gambarkan fungsi gelombangnya, nah itu begini. Ya nggak apa-apa sih ya di situ ya. Jadi ini kalau semisal digambarkan itu sebenarnya begini. Ini gelombang datang kemudian diteruskan, tapi amplitudenya lebih kecil. Ya. Kemudian ini ada yang dipantulkan.
Jadi intinya di daerah satu ini kan di depannya itu kan ada tangga, tapi kan energinya lebih besar daripada potensial yang ada di depannya. Jadi energi partikel yang datang itu diteruskan ke daerah kedua dan ada yang dipantulkan. Ya, intinya ya. Jadi energi datang ya dari daerah satu, ada yang diteruskan ke daerah 2 dan ada yang dipantulkan kembali. Ini menunjukkan A eksponensial I kx ini gelombang yang datang, kemudian ini adalah gelombang yang dipantulkan. Ini yang B, ini artinya B eksponensial minus I. Minus I K1E. Kemudian di daerah yang kedua, kita lihat di daerah kedua itu kan di depannya nggak ada tangga sama sekali toh. Berarti gelombangnya itu semuanya diteruskan, tidak ada yang dipantulkan karena di depannya itu nggak ada apa-apa. Mau dipantulkan sama siapa coba ya. Jadi sehingga di daerah kedua yang awalnya solusinya adalah C aksen plus D aksen, karena di depannya itu tidak ada potensial lagi, sehingga gelombangnya itu kan semuanya diteruskan, sehingga solusinya D aksennya itu sama dengan 0, artinya tidak ada gelombang yang dipantulkan, sehingga solusi untuk daerah 2 itu cukup C 2 sama dengan C aksen eksponensial I K2X. Jadi ini menunjukkan gelombang yang diteruskan saja. Nih ya. Ini kalau digambarkan seperti ini jadinya ya. Jadi ini gelombang datang, kemudian ini gelombang yang diteruskan ya, tapi amplitudenya dia lebih kecil, kemudian ada gelombang yang dipantulkan ya. Di sini ya. Nah, sekarang ini sebagai tugas ya, analisa kasus yang kedua di mana E-nya itu lebih kecil daripada V0. Jadi energinya lebih kecil dibandingkan potensialnya. Kira-kira fungsi gelombangnya seperti apa? Ini kalau semisal Anda bisa menebak gini, pasti fungsi gelombangnya untuk di daerah 1, ini kan berarti kan caranya nanti Anda bagi dulu ya, ini daerah 1, ini daerah 2. Kemudian masing-masing tuliskan persamaan Schrödinger untuk daerah 1 dan masing-masing persamaan Schrödinger untuk daerah 2. Kemudian selanjutnya cari solusinya. Solusinya bisa mudah Anda dapatkan, berarti di daerah 1 itu nanti bentuknya sinus kosinus. Kemudian di daerah 2, itu dia nanti bentuknya eksponensial. Jadi nanti fungsi gelombangnya kalau semisal Anda gambarkan itu bentuknya seperti ini. Ya, sinus kosinus. Kemudian solusi untuk yang daerah 2 itu berupa eksponensial turun. Ya, kalau tadi itu kan semuanya sinus kosinus ya, kalau sini yang daerah 2 itu adalah eksponensial turun. Nah, itu.